Kita gak perlu capek-capek sekolah, kita gak perlu capek-capek belajar di bidangnya masing-masing. Kita gak perlu mahal-mahal beli kursus di Udemy atau di Skillshare gitu. Kita gak perlu ngeluarin duit untuk langganan ruang guru misalkan kalau masih teman-teman yang masih sekolah. Kita gak perlu ikut seminar tentang bisnis dan bidang-bidang lainnya, karena bahkan orang yang dihargai pun adalah orang-orang yang non-kompeten gitu. Non-kompeten di bidangnya, yang bahkan itu dicontohkan oleh orang yang berada di puncak piramida, dalam artian ya orang nomor 1 di Indonesia, yaitu Presiden Republik Indonesia itu sendiri dicontohkan gitu. Dia memberikan penghargaan kepada orang yang non kompetensi, yang bahkan diangkatnya dia menjadi menteri itu asumsinya itu hanya berdasarkan loyalitas dia pada pemilu sebelumnya. That's it. Ya istilah populernya bagi-bagi kue kekuasaan gitu. Dan bagi teman-teman yang masih percaya dengan sistem demokrasi, masih memperjuangkan demokrasi, mungkin akan ketawa dengan dengan fenomena kayak gini gitu, karena demokrasi tanpa sistem merit ya gimana? Masa kita mau menggantungkan nasib kita pada pemimpin yang sama sekali tidak dipilih atas dasar atau atas faktor-faktor kompetensi gitu. Ya ini nantinya bakal jadi badut-badut yang bikin public policy itu asal ngomong aja gitu. Dan buat teman-teman yang ngerasa ini bukan hal yang penting untuk dibicarakan, atau simply kalian ngerasa ini tidak penting karena tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau bisnis kalian, gue cuma ngomong belum, bukan tidak mungkin tapi belum. Suatu hari mungkin ada kebijakan-kebijakan tertentu yang nyerempet ke pekerjaan kalian atau bisnis kalian, karena orang pembuat public policy tersebut ternyata tidak sesuai dengan bidang yang seharusnya gitu. Dan sebenarnya dalam konteks tertentu hal ini juga udah disinggung oleh beberapa youtuber Indonesia ya, yang ngebahas soal kakitokrasi gitu. Sebuah sindiran yang secara implisit mengatakan bahwa pemerintahan ini dipimpin oleh orang-orang yang idiot itu, oleh orang-orang yang tolol. Dan menurut gue salah satu cara untuk mengantisipasi hal tersebut adalah dengan memperbaiki sistem penyeleksian sebuah talent. Ya bahasa populernya sistem merit yang benar gitu. Jadi orang-orang yang bakal naik ke panggung politik atau orang-orang yang bakal naik jadi pemimpin negara itu adalah orang-orang yang dipilih atas dasar kompetensi, bukan orang-orang yang dipilih atas dasar loyalitas tertentu atau kedekatan dengan elit partai tertentu gitu, atau bahkan lebih parahnya anak dari pejabat tertentu gitu. Nah dengan sistem penyeleksian talent yang benar, mungkin gak bakal ada tuh selebritis tolol atau orang-orang public figure yang sebenarnya dia gak punya kemampuan dan gak punya kompetensi di bidang yang bakal dia jabat. Itu mereka gak mungkin naik ke permukaan karena talenta atau kompetensi mereka yang mereka gak sesuai gitu, karena mereka gak masuk kualifikasi dari proses penyeleksian tersebut. Dan gue yakin dengan berhasilnya sistem kayak gini akan mengurangi tingkat kejengkelan kita gitu terhadap pejabat-pejabat publik yang ngomong seenaknya di media gitu, yang seolah-olah menganggap bahwa kita yang dengerin ini goblok gitu, padahal ya kita ngerti apa yang mereka katakan gitu, dan apa yang mereka katakan itu cuma asal bunyi gitu. Dan kita kayak ini apa sih gitu, kok bisa orang yang mimpin negara itu bisa ngomong kayak gini gitu. Dan gue yakin ketika hal-hal tersebut mulai berkurang, masyarakat Indonesia ada satu taraf lebih tinggi untuk mencapai kebahagiaan gitu.